Oke, kembali lagi di Colok Class. Di sini gue sebagai host ini mau ngebahas tentang perfilman. Kenapa gue ngebahas tentang perfilman? Karena narasumber gue ini tuh dia suka banget nonton film, pengamat film, dan kayaknya sih pasti ada ketertarikan buat bikin film nih. Di sini gue Ezra Ramafid dan di sini narasumber gue ada Muhammad Gusti sama Ardi. Langsung aja kali ya kita tanya-tanya ya. Ada ketertarikan apa sih di dunia perfilman itu? Kok bisa sampai banget nontonin gitu ya? Ada yang nggak suka, ada yang suka. Lu kan tertarik nih, kenapa? Kalau gue sih biasanya nonton film tuh gara-gara visual effect sama alur ceritanya sih. Biasanya kan alur ceritanya bagus-bagus tuh, makanya gue suka. Betul. Sama apa visual effectnya tuh yang bagus-bagus gue suka. Kalau dari Ardi? Kalau dari gue sih alur cerita yang bagus dan acting para pemainnya juga sih. Dan jadi kita sebagai penonton tuh kayak ikut bawa suasana emosional gitu. Ya, betul. Terus dari nonton film itu, lu ini berdua nih ada motivasi gak sih kayak gimana ya? Kalau bisa habis nonton film genre action nih, ada motivasi, aku mau jadi inilah, mau bikin ini, mungkin ini. Ada gak sih gitu? Kalau dari gue kayak yang contohnya yang tadi lu kasih dari action gitu misalnya ya kan. Kalau dari action gue ada, biasanya action kan ribet-ribet gitu kan, bela diri lah. Nah jadi gue kayak ada aja gitu motivasi buat apa namanya, buat belajar bela diri lah, buat jaga-jaga aja kalau ada apa-apa gitu di jalan, gitu sih. Kalau dari Ardi ada gak? Betul juga sih yang dibilang Gusti. Jadi salah satunya kayak bisa nentuin arah kita juga mau kemana. Iya, betul. Jadi genre yang sangat yang motivasi penonton juga dan yang romantis juga pasangan bisa kan. Iya. Action juga bisa sebagai bela diri atau segala macam. Kalian kan penonton film ya, pembuat film itu pasti ada pemasarannya. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu, apa yang bikin kalian tertarik nonton film itu? Kan banyak tuh film yang lain tapi nggak kalian tonton. Kenapa sih? Alasannya itu apa? Termisteri ya. Ya mungkin Gusti dulu bisa jawab. Biasanya sih ya, dari pertama sih harus jago bikin trailernya ya, biar apa namanya pemasarannya tuh Iya, apa betul namanya ya. banyak yang nonton gitu. Pertama dari trailer tuh nggak bisa dianggap sepele lah. Biasanya trailer itu awalnya bisa bikin penonton Tertarik. tertarik, terus emosional juga pas udah kebawa apa namanya filmnya tayang itu pas ditonton. Ya betul. Kalau dari Ardi nih, Taruh. Kalau dari gue sih ya biasanya dilihat juga dari siapa pembuat filmnya dan juga aktor, genre-nya, dan yang paling penting juga trailernya sih. Kalau trailer menarik kan siapa sih yang mau nonton? iya Iya. betul. Ada lagi Udah sih kalau dia lanjut aja. gue nanya lagi nih ya berarti. Ya. Kekreatifan dari dunia film itu dinilai dari apanya ya? Menurut kalian ya, sebagai pengamat film, penonton film itu apa? Mungkin gue dulu kali ya. Ya boleh. Dan mungkin bisa dari alur ceritanya yang menarik dan juga yang paling penting juga sih paling visual ya. Visualnya ya. Visual Bener. Intinya dari tadi visual ya. Visual efek apa lagi? Ada lagi nggak, Ardi? Masih. Coba kalau Gusti, dari Gusti apa? Kalau dari gua biasanya penggambaran gambar sama penata ruangan gitu itu juga penting banget sih. Terus juga efek-efek yang dihasilkan oleh filmnya gitu. Terus sama editingnya juga kalau perlu. Itu editing juga penting di film. Berarti efek itu sangat berpengaruh gak sih di dalam dunia perfilman ya? Ngaruh gak? Kalau di action menurut gua ngaruh sih. Ngaruh ya. Soalnya itu kan banyak movement yang penting gitu kan kalau di action. Betul. Nah, biasanya permasalahan umum dari dunia perfilman itu apa? Yang biasa marak. Pokoknya masalahnya, wah ini masalah ini gini. Mungkin kalau dari sebelum produksi pasti cuaca juga yang jadi permasalahan ya. Cuaca itu kayaknya paling fatal ya. Paling fatal ya. Prediksi juga. Iya, betul. Kalau BMKG meleset. Iya, betul. Dan juga di skrip mesti ngambil cuaca yang terang juga. Nah kalau seperti hujan, Iya. Fatal langsung ya. Iya benar. Kalau dari Gusti, Nah, lanjut aja. berarti sama. Iya sama. Sama. Ya, Rencana kalian tuh ke depannya ada gak sih
untuk bikin film atau hanya sekedar nonton film aja jadi pengamat nontonin film gitu? Kalau dari gua sih, gua kan sebagai penikmat, gua kayaknya nggak ada deh, cuman jadi apa namanya, Penonton aja. penonton aja, Penggemar terus ya. penggemar yang suka ngeritik, ya gitu aja sih. Kalau gue sih rencana udah ada, Mm-mm. naskah juga lagi dibikin dan juga tapi masih banyak yang harus diperbaiki juga sih dari Iya, banyak cari ilmu, relasi juga ya. Jadi ntar jadi pelajaran juga. Betul. Tapi seru kali kalau udah bikin film ya. Seru, Asli. pasti seru sih. Yaudah guys, mungkin itu aja dari gua. Yaudah, thank you ya. See you. Halo guys, selamat datang di Boom Boom Show. Tepuk tangan. Kali ini temanya yaitu musik, genre musik gitu. Dan gua sebagai host Muhammad Aryansa, dan ini gua narasumber gua, ada Gusti dan juga ada Ezra. Halo guys. Langsung aja kita masuk ke tangan ya. Ya. Ceritain dong, apa sih yang buat kalian pertama kali terjun ke dalam dunia musik ini, dan apa mungkin ada pengalaman atau ada hal-hal tertentu yang membuat kalian tertarik? Gua dulu mungkin. Boleh Iya. Ezra dulu. Awalnya gue nggak terlalu ngedalamin banget musik ya, nggak perhatian lah sama musik tuh. Tapi pas gue lagi nongkrong sama teman gue itu nyetel musik rock, dan dari situ gue nemu sesuatu yang beda dan asik menurut gue. Gusti, kalau Gusti? Kalau dari gua tuh suka banget sama dangdut dari kecil. Soalnya orang tua gua waktu gua kecil tuh sering nyetel dangdut lah. Terus pas kuliah ini, akhir-akhir ini teman gua waktu itu ada yang nyetel lagu A Little Piece of Heaven dari Avenged. Oh iya, tahu. Nah itu dia yang ngebuat gua pengen eksplorasi lebih lagi untuk lagu-lagu lah yang ada di dunia ini lah. Oke. Ya, selain pengalaman tadi yang kalian bahas, apa sih band atau artis yang memberikan pengaruh besar di dunia musik kalian? Kayak, wah, ini keren juga nih, gitu. Ezra mungkin. Kalau dari band sih gue nyoba dengerin beberapa band rock. Gue merasa Avenged Sevenfold itu keren banget. Keren. Kalau artisnya, gue tuh penggemar Nirvana. Cuman beda genre ya. Iya. Iya. Gue kalau artisnya itu Kurt Cobain. Udah Kurt paling Cobain. menurut gue udah paling kacau deh. Kacau. Nggak ada deh. Kacau. Nggak ada. Kalau Gusti, gimana Gusti? Kalau gua masih sama suka main dangdut, cuman emang harus diakui apa namanya, kayak artisnya Via Valen lah contohnya. Oh, Via Valen, ya. Itu punya apa namanya, karisma yang luar biasa lah ke gua, terus juga pengaruhnya kuat lah untuk apa namanya, perdangdutan lah. Untuk ini kalian tahu gak sih beberapa band suka bereksperimen, dan dalam musiknya itu gimana pandangan kalian tentang itu, eksperimen mereka tentang musik? Gue suka eksperimen dalam musik, bikin gue nggak bosen dengerin lagu-lagu yang sama terus. Dan Queen kayaknya hebat banget dalam hal itu. Queen? Ya, Queen itu nge-explore-nya, wah jarang lah musik bisa begitu. Kayak ada Rhapsody-nya, wah gokil. Kalau Gusti? Meskipun lebih suka dangdut, cuman gua salut sama band yang berani coba hal-hal baru gitu ya. Terus apa namanya, itu dia sih yang bikin musik jadi variatif, nggak monoton gitu. Monoton ya? Iya, jadi variatif. benar. Oke. Lebih beragam lah. Iya, ya. Jadi gimana nih pandangan kalian tentang peran vokalis dalam sebuah band? Jadi ada vokalis tertentu yang bikin kalian lebih terkoneksi sama musiknya. Jadi kayak misal Freddie Mercury yang dari band Queen tadi, Oh iya benar. Bohemian Rhapsody kan itu ikonik banget kan buat Ikonik. Freddie Mercury. Jadi apa nih? Ketentuan dalam memilih vokalis itu sangat penting di dunia musik ya menurut Iya, gua. benar. Jadi kalau misalnya suaranya biasa aja, terus dimasukin ke suara rock kan nggak masuk ya. Iya, Jadi benar. penting banget itu kayak pemilihan vokalis Vokal. itu. Nah. Kayak Freddie Mercury aja suaranya, wah siapa sih yang nggak demen ya kan? Iya sih. Iya, benar. Untuk saat ini juga pasti, walaupun itu band tahun 60 Udah lama lah udah ya. lama banget. Udah lama ya. Itu siapa yang nggak kenal sama dia sekarang? Iya. Apalagi sampai dibuatin film ya kan? Iya, benar. Genji ada yang suka Iya, juga kan, pasti. Genji gitu. Kalau Gusti? Ya walaupun gue lebih akrab sama irama-irama dangdut, cuman gue juga apa namanya, suka sama rock juga. Suka sama rock, cuman
apa namanya, gue juga suka keunikan rocknya juga gitu kan. Vokalisnya tuh benar-benar bisa bikin apa ya, kita jadi semangat gitu, apa namanya, bikin kita spirit juga dengerin lagu-lagu tentang apa namanya, suatu bandnya itu. Iya. Bisa nyampaikan Iya, perasaan juga iya, ya. tersalurkan Iya. gitu lah. Oke. Kayak gitu sih. Mungkin menurut kalian ya, peran seorang penulis lagu dalam menulis lagu itu membentuk karakter sebuah band atau enggak sih? Jadi penulis lagu tersebut kayak punya daya tarik untuk kalian. Mungkin sekarang Gusti dulu deh. Gantian. Kalau dari gua sih, gua nggak begitu ngerti soal Queen ya. Cuman kalau ada yang bisa nulis lagu sama bawa nuansa khusus gitu, itu bisa dipastiin kalau itu bikin band bakal jadi beda gitu loh. Oke. Itu jadi. Penulis lagu itu emang sakral sih. Itu kalimat-kalimatnya itu harus benar-benar bisa masuk ke hati orang. Iya. Kayak contoh band ini deh, band Indonesia, Dewa 19, Ahmad Dhani. Coba, siapa yang kepikiran liriknya? Hawa tercipta di dunia. Ya kan? Iya. Siapa yang kepikiran untuk nulis lirik lagu itu? Itu gokil kacau. Dan mungkin yang terakhir kali ya, pertanyaan terakhir. Ya boleh. Bagaimana menurut kalian untuk pengaruh band dalam di musik zaman dulu dan di musik modern sekarang yang dominannya budaya pop gitu loh. Iya. Menurut kalian aja pengaruhnya apa? Gue ngerasa banget warisan band zaman dulu masih nyata. Lagu-lagu Queen masih sering terdengar di berbagai tempat sampai saat ini. Ya kan? Sampai saat ini Di kafe, iya. sering dengeran Mungkin nggak bakal hilang kali itu. Iya musik. sih. Listi? Meskipun nggak terlalu familiar, cuman gue yakin sih banyak band modern yang terinspirasi sama gaya dan karya-karya band klasik zaman dulu gitu. Kayak misalnya contohnya Queen dan semacamnya lah. Ya semacam. Itu aja ya. Iya, itu aja sih. Oke, mungkin sampai sini aja perbincangan kita malam ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Selamat datang di Ngobrol Ngabrik Formasi. Jadi kali ini gue sebagai host, yaitu Mogusi Bima Bahar, dan di sini dua bintang tamu kita, yaitu ada Ezra dan ada Ardi. Jadi kita kali ini bakal ngebahas tentang dunia sepak bola lah. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama gitu ya. Sejak kapan nih kalian suka sama sepak bola nih? Gue dulu ya? Iya, boleh. Kalau gue sih dari kecil ya, pasti 7-8 tahun, yang mana pas itu gue nonton sama bokap nonton TV malam-malam sih. Iya. Itu ada pertandingan MU lawan Chelsea kalau nggak salah, Iya. di final champion ya. Oh iya benar. Pas itu gue suka banget sih sama gaya mainnya Cristiano Ronaldo. Iya benar. Itu lagi tren-trennya banget. MU dan CR-nya juga lagi tren. Keren ya. Kalau lu aja. Kalau gue sejak kecil, cuman lebih tepatnya pas gue beranjak ke remaja. Oh SMP berarti ya? Iya sekitar segitulah. Itu gue suka banget main game, main PS tuh. Iya, benar. Terus bosan main PS, game apa nih? Gue main PES di PS. Oh, game bola nih, game Iya, bola. game bola. Nah. Waktu itu kan gue belum ngikutin banget bola ya. Iya. Gue bingung mau pakai tim apaan nih ya. Iya. Terus gue ngeliat Logo tim. tim, Iya. gue tertarik sama Real Madrid. Akhirnya gue pilih Real Madrid. Berarti dari nggak sengaja ya? Dari nggak sengaja. Iya. Terus kalau dikasih pilihan nih, kalian lebih baik jadi pemain bola atau jadi kayak apa namanya, penikmat layar kaca aja nih? Jujur nih ya, kalau gue dulu cita-cita gue mau jadi pemain bola sih. Mau jadi pemain bola? Anak laki-laki ya kan, Iya, mau jadi benar. pemain bola. Tapi karena orang tua nggak ngedukung, Iya. nggak full support lah ke gue. Iya. Jadi ya udahlah sekarang nikmatin layar kaca aja, Oh. nonton bola gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan lebih pengen ke pemain bola apa penikmat layar kaca, jawabannya pasti anak laki-laki tuh main bola, Main bola sih. sih. Pemain Iya, bola. benar. Siapa yang nggak suka main bola ya kan? Dari kecil main bola di lapangan, kaki nyeker-nyeker, Iya. kenapa gitu kan? Iya, ngerasa gitu. Real Madrid. Iya, itu sih. Terus selain suka bola nih, kalian apa namanya, suka nonton sepak bola juga nggak sih? Gue dulu Iya, ya. boleh. Kalau gue sih, ya sama lah kayak suka ke MU aja sih. Iya. Jadi gue nonton bola hampir semua match lah di Liga Inggris itu.
gua tonton. Oh berarti lu fans Liga Inggris ya? Berarti? Iya, Oh, fanatik iya. MU udah deh. Iya. Terus? Gue juga suka nonton sepak bola. Menurut gue nonton pertandingan sepak bola adalah healing bagi gue itu dikala penat sama tugas, penat sama kerjaan. Wis. Iya, itu kalau udah nonton bola, apalagi kalau ngeliat klub favorit itu menang. Wis. Enak banget. Enak. Seminggu full senyum nih. Full senyum, bangun Iya, tidur iya. juga senyum-senyum. Terus lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalian kan suka banget nih sama sepak bola. Sebenarnya kalian punya klub favorit gitu nggak sih? Ya kayak yang gua singgung sebelumnya aja. Ah, Gua suka banget sama MU kan. hmm. Jadi ya itu sih klub favorit gua misalnya. Nah. Kalau gue suka Real Madrid sih sejak menggunakan penggunanya itu apa sih yang kalau yang punya itu yang punya klub itu presidennya presidennya Klub. datengin Ronaldo Oh, pada iya. tahun 2009. Los Galacticos. Iya. Galacticos. Itu waduh makin cinta gue sama Real Madrid Madrid. itu. Iya. Parah. Terus kalau dari apa namanya pendapat nih sejauh liga berjalan, ada nggak sih pendapat dari lu masukan Kalau buat dari klub favorit? Favorit ya? Iya sendiri. buat MU ya. Ini udah pasrah sih gua sih. Kita lu soal sendiri kan. Match terakhir MU nih saat ini LLLLLL. Iya. Kalah. Ya banyak ya kan. Top D draw. Iya. Udah syukur juga ya. Udah syukur kalau menang itu mah. Iya. Kalau Madrid masih ada ya peluang untuk juara, tahu sendiri kan. Iya. Madrid kalau udah di Eropa gimana? Iya benar. Apalagi pertandingan belakangan ini Madrid baru satu kali menelan kekalahan. Wis, kalah. Jadi peluang buat jadi juara sangat lebar. Gede sih. Iya. Oke kayaknya gitu aja ya. Apa namanya perbincangan kita kali ini. Jadi kesimpulannya kesimpulan obrolan kita, jadi banyak nih anak laki-laki yang apa namanya yang mempunyai mimpi yang sama gitu kan kayak anak-anak laki yang lain, itu jadi apa namanya jadi pemain bola, tapi banyak dari kita anak laki-laki yang nggak didukung support dari orang tua atau dari bakat. Jadi kita apa namanya sadar diri akan kemampuan yang kita punya gitu kan, dan apa namanya mau nggak mau jadi apa penonton layar kaca untuk menikmati sepak bola itu sendiri. Oke, sekian obrolan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.